Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film action yang dibintangi oleh aktor legend Steven Seagal, yang pastinya akan sangat seru dan menegangkan. Apalagi film ini bercerita tentang balas dendam yang sangat brutal. Baiklah, seperti biasa tidak usah bertele-tele, langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Di film kita akan diperkenalkan dengan Jacob King, seorang polisi senior yang sangat disegani akibat kebrutalannya dalam menangkap para penjahat. Saat masih kecil, Jacob mengalami sebuah peristiwa yang sampai saat ini masih belum bisa ia lupakan. Bagaimana tidak? Saat ia masih berumur 10 tahun, Jacob harus menyaksikan saudara kembarnya tewas dihabisi oleh seorang psikopat. Hal inilah yang mendorong Jacob untuk menjadi seorang polisi, agar ia bisa menangkap para penjahat di setiap penjuru kota dan menghajar mereka dengan cara yang brutal hingga cedera. Bahkan banyak dari mereka yang tewas di tangan Jacob. Kota tersebut kini sedang tidak baik-baik saja. Pembunuhan sering terjadi dan kebanyakan korbannya adalah perempuan. Malam itu Jacob menghajar seorang psikopat bernama Billy yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan yang sering terjadi belakangan ini. Di mana malam itu ia kedapatan menganiaya seorang wanita penghibur hingga sekarat. Tak cukup sampai di situ, Billy bahkan memasangkan bom waktu di tubuhnya yang sebentar lagi akan meledak. Kini Jacob menghajar Billy habis-habisan untuk membuatnya mau bicara. Kabel mana yang harus dipotong untuk menonaktifkan bom tersebut? Karena sudah tidak kuat menampung kerasnya bogoman mentah dari Jacob, akhirnya Billy pun mau mengatakannya. Bom itu berhasil dinonaktifkan dan korban segera dilarikan ke rumah sakit. Namun saat ingin dibawa ke kantor polisi, Billy malah nekat berupaya kabur dengan cara melompat lewat jendela. Namun upayanya itu sia-sia. Setelah misi selesai, Jacob kembali ke rumah dan ia disambut oleh istrinya yang bernama Jasmine. Jasmine yang ladangnya sudah lama tidak dijajal, berusaha merayu Jacob untuk mau bercocok tanam dengannya. Akan tetapi Jacob mengabaikannya dengan alasan sedang banyak kerja. Malam itu Jacob kembali teringat akan peristiwa pembunuhan saudaranya, di mana sampai saat ini pelakunya masih bebas berkeliaran di luar sana. Sedangkan Jacob kesulitan dalam mengingat wajah si pelaku. Malam itu seorang wanita penghibur kembali menjadi korban kebrutalan seorang psikopat. Tetapi pelakunya bukanlah Billy, melainkan seorang pria misterius yang diketahui bernama Lazarus. Metode pembunuhan yang dilakukan oleh Lazarus sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Billy, di mana Lazarus seakan membedah mayat para korbannya dan menggoreskan simbol aneh serta potongan puisi pada tubuh korbannya. Setelah selesai melakukan semua itu, Lazarus lantas membuang mayat para korban ke tepi jalan agar mudah ditemukan oleh polisi. No one has here seen the peaks in the land. Shut your dirty mouth. Jacob lantas ditugaskan dalam menangkap sang psikopat yang sampai saat ini identitasnya masih belum diketahui. Satu-satunya petunjuk yang ditinggalkan oleh sang psikopat yaitu Lazarus hanya sebuah simbol yang sengaja ia goreskan pada tubuh setiap korbannya. Seakan Lazarus sengaja mengajak polisi bermain petak umpet. Seperti biasa, Jacob tidak sendiri dalam misi ini. Ia memiliki seorang partner bernama Logan. Selesai menganalisa mayat korban, Jacob lantas singgah ke sebuah bar untuk menenangkan diri. Namun di sana ia malah diganggu oleh dua orang pria yang bernama Roy dan Tommy. Ternyata mereka berdua adalah adik dari Billy yang berniat ingin menghabisi Jacob sebagai balas dendam karena Jacob telah membuat kakak mereka di penjara. Jacob yang memang anti dengan para penjahat, jelas dengan senang hati
seperti memberi mereka pelajaran. Alhasil Roy dan Tommy pun dibuat tak berkutik dan tumbang berkali-kali oleh pukulan kilat dari Jacob. Hingga pada akhirnya mereka berdua harus meninggalkan bar dengan muka bonyok. Tommy yang tak terima lantas menghubungi rekannya yang lain untuk meminta bantuan dalam menghabisi Jacob. Mona si pelayan bar tampak sangat kagum dengan aksi Jacob tadi. Akhirnya mereka berdua pun berkenalan. Di sini Jacob mengatakan kalau dirinya adalah seorang polisi yang sedang menjalankan sebuah misi, di mana dalam misi tersebut Jacob membutuhkan bantuan seorang wanita. Mendengar hal itu Mona pun bersedia membantu, asalkan ia mendapat bayaran yang setimpal. Di saat hendak meninggalkan bar, Jacob dan Mona diserang oleh Tommy dan anggotanya yang baru saja tiba, hingga baku tembak pun meledak di sana. Beruntung Jacob berhasil menghabisi mereka semua. Setelah baku tembak berakhir, barulah pasukan polisi muncul untuk mengamankan lokasi. Di sana Jacob sempat melihat sosok seorang pria yang menatap sinis ke arahnya. Orang itu tak lain adalah Lazarus sang psikopat. Beralih ke kantor polisi, si ketua polisi bernama Robert tampak sudah mulai murka karena sampai saat ini kasus pembunuhan para gadis masih belum menemukan titik terang. Sementara Jacob malah sibuk membuat onar di bar. Atas dasar itulah Jacob melibatkan agen FBI dalam misi tersebut. Anggota FBI ini bernama Frankie Miller. Nicknames. Full of a track record, we're just interested in... It's committed with brute force. Body count. Di malam harinya Michael sang psikopat kembali beraksi, membantai seorang gadis penghibur berikut dengan pelanggannya. Kembali ke Jacob yang kini sudah mulai mengingat dengan jelas wajah pelaku yang membunuh kembarannya. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara orang mengetuk pintu yang ternyata adalah Logan. Ia datang melapor terkait keterlibatan FBI dalam menangani kasus tersebut. Jacob berkata kalau ia tidak masalah dengan hal itu. Di keesokan harinya polisi kembali menemukan mayat korban Lazarus. Namun hanya korban laki-laki yang ditemukan, dan di tubuhnya terdapat simbol yang sama. Kemudian Jacob dan polisi lain mendatangi TKP termasuk agen Miller. Di sini agen Miller dan Jacob tampak tidak begitu cocok menjadi partner, karena keduanya memiliki metode yang berbeda dalam menyelidiki kasus tersebut. Selesai olah TKP, Jacob dan petugas lain kembali ke kantor polisi. Di sana agen Miller berusaha mengorek informasi dari Logan terkait rekam jejak Jacob yang diketahui sering melakukan tindakan yang melanggar hukum setiap kali ia menjalankan misi, seperti menghajar para penjahat di lokasi kejadian hingga sekarang. Bahkan banyak dari mereka yang koit di tempat sebelum sempat diadili di pengadilan. Talking about the psychology. This guy's a real piece of, but also as a small. The witness refused. Menanggapi itu, Logan pun berkata kalau Jacob hanya membela diri. Usut punya usut, selama ini Loganlah yang telah melindungi Jacob, memastikan Jacob tidak memiliki rekam jejak yang melanggar hukum, yang bisa membuatnya dibebas tugaskan. Logan sadar cara brutal yang dipakai oleh Jacob tidak sesuai dengan kode etik kepolisian. Namun tidak bisa dipungkiri, metode brutal yang dipakai oleh Jacob terbukti dapat menekan angka kriminalitas di kota tersebut. Is a true legend. Billy sang psikopat yang dulu ditangkap oleh Jacob kini telah dibebaskan dari penjara berkat uang jaminan dari koleganya. Hari itu Billy terlihat sedang mengikuti Jacob yang baru saja keluar dari kantor polisi. Ternyata Jacob mengarah ke sebuah perpustakaan untuk mencari petunjuk terkait simbol yang digoreskan oleh Lazarus pada mayat korbannya. Berjam-jam Jacob menganalisa simbol tersebut, akan tetapi ia masih belum menemukan titik terang mengenai hubungan antara simbol tersebut dengan si pelaku. Lalu si kasir yang bernama Mia mendatangi Jacob dan berkata kalau perpustakaan sudah mau tutup. Kebetulan Mia tak sengaja melihat simbol dan potongan puisi yang sedang dianalisa oleh Jacob. Mia berkata kalau itu bukanlah potongan puisi, tetapi lirik lagu milik sebuah band rock and roll yang kebetulan malam itu sedang manggung di sebuah tempat. Menanggapi itu, Jacob pun langsung mengarah ke sana
Sementara Mia kini sedang dalam perjalanan menuju pulang dengan menaiki sebuah bis. Di dalam bis tersebut tiba-tiba Mia dihampiri oleh seorang pria yang ternyata adalah Billy. Akhirnya Jacob sampai ke tempat konser tersebut. Di sana Jacob tanpa sengaja melihat sosok orang yang dulu pernah ia lihat di luar bar, yang dimana dia adalah Lazarus sang psikopat. Diketahui Lazaruslah pencipta lagu untuk band tersebut. Namun saat ingin dihampiri oleh Jacob, Lazarus berusaha kabur, sehingga aksi kejar-kejaran yang diwarnai baku tembak pun terjadi. Pengejaran berlanjut sampai ke lorong bawah tanah. Lazarus yang sedang dalam keadaan terpojok sengaja memancing Jacob naik ke sebuah gedung apartemen. Di sana Jacob sempat kehilangan jejak Lazarus. Pengejaran terus berlanjut hingga sampai ke sebuah gudang kosong. Di sana Lazarus berhasil menjatuhkan senjata Jacob dan membuat posisinya terpojok. Lalu Lazarus berkata kalau ia telah menghabiskan sepanjang hidupnya untuk mencari lawan yang seimbang, dan sepertinya Jacob bukanlah lawan yang ia cari. Merasa diremehkan, inilah yang diperbuat oleh Jacob. Sialnya Lazarus berhasil lolos, namun tanpa sengaja ia menjatuhkan dompetnya. Ternyata Mona si pelayan bar telah berhasil ditangkap oleh Lazarus. Sementara Mia berhasil dirayu oleh Billy dan dibawa ke apartemennya. Selesai bercocok tanam, Billy langsung menghabisi Mia. Itu artinya Jacob tidak hanya berurusan dengan Lazarus, tetapi juga dengan Billy. It'll help me become a detective. Beralih ke Jacob yang pada akhirnya mengetahui alamat tempat tinggal Lazarus dari KTP-nya. Awalnya Jacob berniat pergi ke sana seorang diri. Namun agen Miller yang tahu akan hal itu meminta untuk dilibatkan karena dirinya juga ditugaskan dalam misi yang sama. Sesampainya di sana, Jacob dan agen Miller langsung mendobrak rumah Lazarus. Namun tidak ada satu orang pun yang berada di sana. Setelah itu Jacob langsung menggeledah rumah tersebut untuk mencari petunjuk. Sementara itu agen Miller tanpa sepengetahuan Jacob turun seorang diri ke ruang bawah tanah. Ternyata di ruang bawah tanah tersebut terdapat sebuah pintu yang mengarah keluar, yang pada akhirnya menuntun agen Miller ke sebuah gudang peternakan kosong. Di sana terdapat semacam alat untuk melakukan ritual pemujaan. Beralih ke Jacob yang tengah berupaya menganalisa tulisan kuno serta simbol-simbol aneh yang ditemukan di rumah tersebut. Kemudian agen Miller kembali ke rumah dan menuju ke kamar Lazarus. Ternyata di kamar tersebut terdapat sebuah pintu rahasia yang mengarah ke sebuah ruangan. Di sanalah agen Miller menemukan mayat Mona si pelayan bar. Kemudian mayat Mona dibawa untuk diautopsi. Pada saat yang bersamaan polisi juga menemukan mayat kasir perpustakaan yaitu Mia. Kemudian mayat Mia juga dibawa untuk diautopsi. Di malam harinya Jacob pulang ke rumah dan kembali menganalisa setiap kepingan bukti yang selama ini telah ia kumpulkan. Namun sampai saat ini ia masih belum menemukan titik terang. Ingatan akan pelaku pembunuhan saudaranya yang sampai saat ini masih belum ditemukan juga membuat kepala Jacob seakan mau pecah. Kemudian Jacob meninggalkan pekerjaannya tersebut, lalu pergi ke sebuah bar untuk menenangkan diri. Namun pada tengah malamnya, istri Jacob yang sedang tertidur lelap malah diserang oleh Billy. Beralih ke Jacob yang tiba-tiba diserang oleh Lazarus, hingga terjadi baku tembak yang menewaskan beberapa orang pengunjung di bar tersebut. Pada akhirnya Lazarus kehabisan amunisi. Kemudian Jacob meletakkan pistolnya dan lantas menghajar Lazarus dengan tangan kosong. Dalam keadaan terpojok, Lazarus berusaha kabur. Namun kali ini Jacob tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Di sini Jacob berusaha menyiksa Lazarus dengan palu sampai tewas.
Namun sialnya dua orang polisi datang dan segera menghentikan aksi brutalnya tersebut. Kemudian mereka membawa Lazarus ke kantor polisi, beralih ke agen Miller yang telah mendapatkan hasil autopsi dari mayat Mia dan Mona, di mana pada kedua mayat wanita tersebut ditemukan sidik jari milik Jacob, hingga otomatis Jacob pun dituduh sebagai pelakunya. Apalagi kedua wanita tersebut sempat bertemu dengan Jacob sebelum mereka ditemukan tewas. Rekam jejak Jacob yang brutal juga semakin menguatkan kecurigaan agen Miller bahwa kemungkinan besar selama ini Jacoblah pelaku yang membunuh para korban tersebut. Seperti yang kita ketahui, pelakunya adalah Billy dan Lazarus, di mana kedua psikopat ini sengaja menjebak Jacob dengan motif yang berbeda, di mana Lazarus ingin membuktikan bahwa dirinya jauh lebih brutal dan jauh lebih cerdas dari Jacob, sedangkan Billy melakukan ini untuk balas dendam karena Jacob telah membuatnya masuk penjara dan menghabisi kedua saudaranya. Namun Logan yang sudah mengenal Jacob selama bertahun-tahun jelas tidak percaya dengan semua tuduhan tersebut. Beralih ke Jacob, sekembalinya ke rumah ia mendapati sang istri telah tewas secara mengenaskan. Lalu tiba-tiba ia diserang oleh Billy. Jacob yang murka lantas menghajar Billy tanpa ampun sedikit pun. Billy yang merasa terancam berusaha untuk kabur, namun jelas Jacob tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Hingga pada akhirnya Billy pun koit. Di sini Jacob sangat terpukul dan merasa bersalah atas apa yang terjadi pada istrinya tersebut. Apalagi selama ini Jacob kurang memperhatikannya, karena ia terlalu sibuk menyelesaikan misi yang pada akhirnya menyebabkan sang istri tercinta tewas secara mengenaskan. Pada saat yang sama pasukan polisi tiba di rumah Jacob dan berusaha untuk menangkapnya. Mereka lantas menyusup ke dalam dan mendapati jasad istri Jacob yang terbaring di kasur. Sementara Jacob telah melarikan diri, namun ia meninggalkan sebuah surat untuk Logan, di mana Jacob memutuskan untuk keluar dari kepolisian. Akan tetapi ia akan terus melanjutkan perjuangan untuk membantai para penjahat di kota tersebut. Di akhir surat Jacob juga mengatakan kalau bukan dia yang membunuh Mia dan Mona, apalagi membunuh istrinya. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.